Saya nggak butuh tepuk tangan Pak Bu, saya butuh THR. Mohon izin sebelumnya, saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya agak keras, tapi ini demi kebaikan kita semuanya. Ini demi kebaikan kita semuanya. Intinya bukan hanya untuk masa depan anak, tapi ini juga untuk masa depan orang tua anak itu sendiri yang mungkin waktunya tidak lama lagi. Maaf. Karena semakin berkembang waktu kita di dunia ini, pulsanya saldonya semakin habis. Nah, dikala kita menuju ke detik-detik penghabisan saldo, setidaknya kita tidak terkejut, kita sudah siap. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, dan para pakar cendekiawan yang hadir. Ini merupakan suatu keprihatinan saya kepada anak-anak zaman sekarang. Bukan hanya anak-anak yang ada di kota, ternyata juga ada di desa, bahkan di desa kita. Pelakunya siapa? Anak kita sendiri. Saya mengajar di SDN 328 mulai tahun 2008 dan sekarang tahun 2024. Diakui ataupun tidak, telah mengkader beberapa anak. Ibarat saya seorang petani, saya selalu kalau ditanya orang, Mas besok kemana? Ke ladang. Saya anggap sekolah saya ini adalah ladang. Ladang apa? Ladang ilmu. Di sini tempat saya bercocok tanam. Saya aplikasikan dalam bentuk benda. Tahun 2013 saya bersama dengan anak-anak di alumni tahun itu menanam pohon jambu. Di sini ada 5 pohon jambu. 2 tumbuh menjulang, di antara 2 1 yang berbuah bagus. Sementara yang lainnya yang saya tanam, 1 mudah-mudahan hanya tumbuh tak pernah berbuah. Yang 1 di depan kantor, alhamdulillah mulai tahun 2013 baru tahun ini berbuah lebat. Salahnya digunakan untuk mokel orang-orang yang kemarin di bulan puasa kemarin. Tapi itu bukan tujuan saya. 1 lagi kemana? Meninggal duina, alias mati pohonnya. Artinya apa? Dalam penanaman ilmu yang dilakukan oleh para dewan guru sama dengan bercocok tanam. Tidak semua ilmu itu akan tumbuh dengan baik. Tumbuh pun baik, tidak ada juga yang tidak bermanfaat. Ada yang bermanfaat tapi tidak tepat guna. Ada. Jadi itu yang dilakukan oleh dewan guru sama halnya dengan orang yang bercocok tanam. Nah, dalam hal ini terpaksa saya berkata keras. Orang tua sesungguhnya adalah pembunuh karakter anak. Saya ulangi, orang tua wali murid Anda, diakui atau tidak, Anda ini sesungguhnya adalah pembunuh karakter anak Anda sendiri. Sakit hati saya Pak Bu. Di sekolah kami ajari bagaimana cara menghargai orang tua. Di sekolah kami ajari bagaimana menghadapi situasi. Di sekolah bukan hanya kami ajari calistung, baca, tulis, dan hitung. Bukan hanya itu, tapi karakter, unggah-ungguh, tata krama itu kami ajari. Anak-anak di sekolah itu maksimal hanya 5 jam. Sisa daripada 24 jam ada bersama orang tua wali murid. Kami hanya melaksanakan tugas. Nah, Anda bukan hanya melaksanakan tugas, tapi Anda adalah sebagai penikmat adanya anak-anak. Kenapa saya katakan orang tua sebagai pembunuh karakter anak? Begini, saat ini anak-anak kita setidaknya sudah mulai berpikir. Mulai dari bisa membaca dan berhitung, itu adalah langkah anak sudah mulai memiliki daya nalar dan berpikir. Tapi kenapa sesampainya di rumah anak-anak Anda fasilitasi dengan kasih sayang Anda, yang tanpa Anda sadari kasih sayang Bapak Ibu itu adalah pembunuh karakternya. Coba kalau boleh jujur, berapa jam anak memegang HP di rumah? Apa manfaat HP bagi anak? Untuk bisnis, untuk sayang-sayangan kan Pak Bu?
Sementara masih SD kan Pak Bu, wajar. Nah Pak Mul, sampai pernah masuk ke parit waktu mancing? Sampai pernah main ketapen? Pernah toh? Sampai pernah disabet pakai kayu sama orang tuamu? Anak bapak pernah? Pembunuh. Coba nanti anak-anak kita, kalau kita masih hidup 20 tahun yang akan datang, coba tanya, apa nak pengalaman kamu waktu kecil? Paling dia akan jawab begini, fire Pak. Itu pengalaman game Pak. Tapi saya punya pengalaman yang indah. Saya pernah dilempar dari tebing atas ke bawah sama bapak saya. Saya bangga. Saya pernah kena cucuk bambu gara-gara kawan. Itu pengalaman. Saya pernah kena lempar batu sama kawan saya gara-gara main petak umpet. Saya bangga. Saya pernah kecemplung sumur Bu, gara-gara pas waktu terang bulan main petak umpet, salah lari, terkejut gara-gara kucing yang berbunyi. Lompat saya, lari, terkena akar pohon cemara, masuk ke sumur. Saya bangga. Itu menjadi pendidikan yang luar biasa bagi saya. Tentunya Bapak Ibu juga punya hal itu, dengan retorika, dengan dinamika, dengan pengalaman yang berbeda. Bapak Ibu jangan merasa lelah dan sakit membantu orang tua mendorong sepeda. Bapak Ibu jangan pernah merasa sakit membantu orang tua bercocok tanam di kebun dan di sawah. Nah, untuk saat ini apakah anak-anak kita harus kita perlakukan dengan hal yang sama? Memang tidak. Berdasarkan zaman memang tidak. Boleh anak kita main HP, boleh, tapi batasi Pak Bu. Kita harus tegas. Keras bukan berarti kejam, tapi keras itu demi ketegasan untuk mencapai disiplin. Anak siapa yang usia kelas 5 SD yang sudah bisa masak? Ada Bu? Hah? Masak telur aja. Oke, lumayan. Sudah mending bisa masak telur. Masak air gosong kualinya ada. Itu kita syukuri. Masak nasi pakai rice cooker, Magicom, Yoma. Coba Bu, suruh masak nasi pakai kompor. Mungkin terlalu berbahaya. Pakai kayu bakar. Kayu bakar sudah tidak ada. Makanya Pak Bu, kami yang di Gerakan Pramuka, anak-anak Anda itu dalam kegiatan bukan kami siksa. Di situ kami didik, kami bina, kami tempa untuk menghadapi retorika hidup yang keras. Supaya apa? Di rumah mereka bisa mempraktekkan bagaimana kerasnya hidup di zaman penjajah yang bisa diaplikasikan dalam hidup yang sebenarnya. Sakitkah pendidikan di sekolah? Lebih sakit dikala sudah hidup bermasyarakat seperti Bapak Ibu. Jadi tolong jangan bunuh karakter anak dengan kasih sayang yang salah. Anak kelas 6 sekarang sudah pandai Bu naik kereta. Keren. Saya bisa naik kereta. Itu kelas 2 SMA Bu. Miskinnya saya bukan karena miskinnya saya, tapi memang retorika dalam suatu kehidupan itu harus dinikmati. Kekayaan yang Bapak Ibu miliki jangan salah gunakan. Jangan manjakan anak dengan kekayaan yang Bapak Ibu miliki. Didik, bina, tempa anak mulai sejak dini. Ajar yang perempuan, ajari anak untuk memasak. Karena kelak apabila anak ibu yang perempuan sudah dibina oleh yang berwenang, jangan sampai nanti di usianya nggak bisa masak. Usia anak 23 tahun, jangan biarkan bersantai-santai di rumah, jangan biarkan berleha-leha di rumah, tapi tetap awasi. Terlebih anak di bawah 23 tahun. Boleh kita melepas anak dalam beraktivitas, berkegiatan, tapi tetap diawasi. Buruknya anak, celakanya anak, berdosanya anak akan mengalir kepada orang tua. Sebab apa? Orang tua salah didik. Itu baru satu loh Bu. Yang kedua,
Bapak Ibu jangan pernah merasa bangga dengan peran masa senang dan tenang menyekolahkan anak didik Bapak Ibu ke MDA atau sekolah agama manapun. Apakah dijamin kebaikannya? Tidak. Tanpa pengawasan orang tua, tanpa perhatian orang tua, pendidik yang sesungguhnya bukan guru. Guru tidak akan pernah bisa membuat anak-anak kita sukses. Tapi ingat, anak-anak kita sukses karena pernah ada jasa guru di dalamnya. Tentunya pengantar sukses yang sebenarnya selain suratan takdir atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, orang tua sangat berperan. Orang tua sangat berperan. Jadi saya ini sejujurnya saya tidak mau nyuruh apalagi memerintah, tapi saya minta tolong. Saya minta tolong Pak Bu. Sama-sama kita awasi anak kita, sama-sama kita didik anak kita. Didik anak kita dengan keras dan tegas. Didik anak kita dengan keras dan tegas. Sebuah kelapa takkan mungkin menjadi minyak goreng tanpa harus dipetik. Setelah jatuh harus dibuka serabutnya, harus ditokok tempurungnya, sudah ditokok dikukur lagi, sudah diukur diperas lagi, sudah diperas dimasak lagi, sudah dimasak baru bisa jadi minyak goreng. Jadi minyak goreng pun untuk membuat makanan yang lain enak, dia tetap harus dipanaskan lagi. Jadi Bapak Ibu juga harus seperti itu. Didik anak kita seperti halnya kita ingin mengambil minyak kelapa. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa kita terapkan Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan. Kami tak akan pernah mampu berbuat apapun tanpa dukungan daripada orang tua murid itu sendiri. Yang ketiga, paling terakhir, Bapak Ibu jangan pernah takut berkonsultasi dengan pendidik. Ada masalah anak di rumah yang sekiranya Bapak Ibu tidak bisa menanggulangi, sampaikan kepada gurunya. Mungkin anak tidak takut dengan orang tua, tapi mustahil anak tidak segan dengan guru. Sampaikan. Apa keluh kesahnya, sampaikan. Mungkin guru bisa memperhatikan, mungkin guru bisa merubah karakternya secara pelan-pelan. Karena mungkin kalau Bapak Ibu terlalu berbuat akan terlalu kejam. Memang saat ini kita diantisipasi dengan HAM, dengan KDRT. Tapi ingat, kita tahu batasannya Bapak Ibu. Kita tahu batasannya. Bagaimana cara mengelola anak, bagaimana cara mendidik anak. Masa kecil kita indah Pak Bu. Masa kecil kita indah. Bahkan terkadang kita selalu kumat ke kanak-kanakannya. Itu bukan karena masa kecil kurang bahagia, bukan. Saya selalu menentang kalimat itu. Saya main kelereng, saya main gambaran, ada kawan mengatakan, Mas Koco masa kecilnya kurang bahagia. Salah. Tapi masa kecil terlalu menyenangkan. Sehingga apa? Kembali di masa kita sudah dewasa. Nanti Bapak Ibu di rumah main kejar-kejaran petak-umpet sama suami atau istri, monggo. Karena memang itu merupakan suatu kebahagiaan yang menaikkan imunitas kita, yang seharusnya kumat asam urat. Terakhir apa? Kembali semangat dan sehat. Cuma jangan kelanjutan, nanti dipikirnya jangan kelanjutan. Itu. Jadi mudah-mudahan ini dapat Bapak Ibu terima. Ingat, fasilitas kekayaan yang kita miliki jangan terlalu untuk memanjakan anak, karena itu dapat membunuh karakter anak. Bangkitkan semangat Bapak Ibu, kuatkan tekad Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dalam membina, mendidik, menempa, melatih karakter anak untuk menghadapi masa depan. Tahun 2024 kita menghadapi anak kita seperti itu. Nggak usah jauh-jauh Pak Bu, 5 tahun lagi yang laki-laki anak Bapak Ibu akan berkumis, yang perempuan nggak nyampe 5 tahun lagi, 2 tahun lagi di SMP sudah akan bergandengan dengan lawan jenisnya. Hati-hati. Iya, itu pesan saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon. Seandainya terlalu keras kalimat saya, mudah-mudahan itu dapat melembutkan hati Bapak Ibu.
seandainya terlalu kejam apa yang saya katakan, mudah-mudahan itu dapat menggugah semangat Bapak Ibu. Tapi apabila saya membuat sakit hati karena kalimat saya berterima kasih. Artinya apa? Bapak Ibu mendengarkan ucapan saya pakai hati. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan kalimat saya sakit kepala, segeralah minum Butrek dan hubungi puskesmas terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan untuk saya nggak butuh tepuk tangan Pak Bu, saya butuh THR.